Selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode Mau'idhah Hasanah. Metode Mau'idhah Hasanah. Metode Mau'idhah Hasanah ini adalah metode esensial, metode yang sangat penting. Ini yang membedakan guru PAI dengan guru non-PAI. Jadi ketika guru masuk ke kelas, ya, siswa itu akan merasakan kesejukan jiwa karena dia selalu diingatkan dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi sesudah pembelajaran, sebisa mungkin selalu ada Mau'idhah Hasanah atau nasihat yang baik bagi para siswa. Dan ini sangat familiar ya, tentang Mau'idhah Hasanah gitu. Nah, aplikasinya berarti kalau Mau'idhah Hasanah itu yang ada dua ya. Yang pertama nasihat dengan argumen logika, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam memberikan Mau'idhah Hasanah itu yang pertama dengan memakai logika. Misalkan ada anak yang datang ke kelas ya, kemudian dia itu makan dengan minum di jam istirahat ya, mungkin minum dengan berdiri. Maka guru memberikan Mau'idhah Hasanah dengan logika. Nah, ya kalau kita makan, minum itu kita harus selalu duduk. Kenapa? Karena menurut penelitian itu adalah sunnah Nabi dan menurut penelitian Springer atau penyaring di dalam tubuh kita itu akan bekerja ketika Springer atau terbuka penyaring dalam tubuh kita yang menyaring berbagai kotoran dari luar. Itu akan bekerja kalau kita itu duduk. Tapi kalau kita berdiri itu akan terbuka sehingga tidak berfungsi. Nah itu kan pakai logika. Nah Mau'idhah Hasanah yang kedua yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua yang hal-hal yang tidak bagus, misalkan pergaulan yang bebas itu harus betul-betul dinasihati harus dinasihati, tapi tentunya nasihatnya juga pada waktu yang tepat ya. Tidak mempermalukan anak gitu ya. Dan saya tertarik cerita tentang nasihat ini. Jadi ada anak yang tidak pakai jilbab begitu, kemudian gurunya itu sering itu meluangkan waktu untuk makan siang sama anak itu, kemudian ngobrol banyak tentang lebih kenal pada siswanya, terus ngobrol banyak tentang manfaat jilbab. Lama-lama siswanya itu jadi tertarik pakai jilbab. Jadi bukan dengan otoriter gitu, tapi dengan pendekatan yang bagus. Selanjutnya, karena waktu yang sangat terbatas, kita metode Qisah. Jadi Qisah ini juga merupakan metode esensial PAI. Setiap guru harus belajar bagaimana bisa bercerita dengan baik, bercerita dengan menarik. Begitu ya. Nah, ketika guru belum mampu bercerita dengan baik, akan kesulitan biasanya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maka dari itu, Ibu pernah memberikan tugas untuk kalian praktek Qisah, walaupun hanya 4 menit. Ya. Di depan cermin, kalian tuh belajar Qisah. Ya. Bagaimana kita itu menerapkan metode esensial Qisah? Kita bisa menonton YouTube. Kalau kita kesulitan sebagai guru, ya oke, berarti kita bisa nonton YouTube yang kita ambil nilai-nilainya, begitu ya. Kita juga bisa mendengarkan CD gitu ya, kita ambil nilai-nilainya, atau kita juga bisa sekedar membacakan cerita dalam Al-Quran. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita sendiri yang menceritakannya dengan bagus, terutama pada mata pelajaran SKI. Nah, dalam bercerita, ini metode dalam bercerita, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1, roman muka, intonasi suara, gerak tubuh, ekspresi wajah, diksi atau pilihan kata, kemudian penguasaan panggung, ya. Kemudian eye contact, kontak mata, kemudian ada variasi dialog, ya, variasi dialog. Itu dalam memberikan Qisah dan itu harus dilatih. Jangan cerita datar saja atau membaca buku saja, tentu itu akan sangat membosankan. Maka itu harus dilatih. Misal Anda tertarik kisah inspiratif di dalam YouTube,
Ya, itu mudah Anda ingat. Kemudian bagaimana Anda bisa menceritakan kembali kisah inspiratif itu? Atau kisah-kisah Nabi, bagaimana Anda tidak hafalan lagi alurnya, tapi Anda betul-betul menguasai kisah itu dan bisa menceritakan lagi dengan menarik kepada siswa. Itu harus dilatih dengan memperhatikan hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Penekanan suara, pemilihan kata, ekspresi wajah, penguasaan panggung itu memang harus dilatih ya. Selanjutnya yang terakhir adalah metode sawab. Apa itu metode sawab? Metode sawab itu adalah metode ganjaran. Artinya siswa yang belajar agama Islam dengan baik, begitu ya, itu harus juga diberikan ganjaran dengan baik. Diberikan apresiasi dengan baik. Yang mau belajar dengan baik, yang mau berperilaku dengan baik itu harus diberikan thawab atau ganjaran dengan baik. Kelemahan dari guru yang sudah saya sampaikan tadi, itu kalau memberikan hukuman itu peka ya, kalau ada sesuatu perilaku yang perlu dihukum itu peka. Tapi kalau yang perlu diapresiasi ini loh, ya thawab ini masuknya juga apresiasi. Ini harus dilatih. Pemberian thawab ini tidak harus materi, ya boleh sesekali materi. Oh kasih hadiah buku, bagus itu. Yo siapa yang berprestasi kasihlah itu pulpen yang menarik. Nah itu pasti disukai ya. Tapi lebih dari itu yang sehari-hari, yang thawab yang atau ganjaran yang diberikan oleh guru selain juga nilai yang bagus, itu juga penguatan seperti good, bagus, mumtaz, excellent, ya luar biasa. Ya, itu harus menjadi guru harus fasih dalam memberikan thawab atau ganjaran baik verbal dengan kata-kata maupun non-verbal. Baik, itu tadi 5 metode esensial. Esensial itu berarti sangat perlu untuk dikuasai dan diterapkan oleh guru PAI, kemudian harus dikombinasikan dengan metode-metode kontemporer untuk bisa mengajar siswa-siswa milenial sehingga mereka belajar agama Islam itu dengan menarik, ruhnya dapat, jadi mereka itu menjadi memiliki etika atau akhlak yang bagus karena setiap guru agama yang mengajar itu ada ruhnya ya, yang dibangun dari kisah-kisah keteladanan, mau'idhah hasanah yang selalu diberikan ibarat memberikan kesejukan yang luar biasa dengan keteladanan dari gurunya gitu ya, dengan pembiasaan itu memberikan kesejukan pada jiwanya. Namun juga harus dikombinasikan dengan metode kontemporer ya, metode-metode kontemporer seperti index matching card, games, jigsaw, dan kuis dan sebagainya, snowball ya itu juga harus dipadukan. Jangan sampai hanya metode esensial saja atau bahkan metode tradisional saja, hanya ceramah saja, jadi kitanya jawab, atau kalau ada siswa yang nanya lama-lama dominasi ceramah saja, itu seperti ngajar balik 50 tahun ke belakang ya, tertinggal. Maka pastikan setiap mengajar harus ada metode esensial yang dipadukan dengan metode kontemporer dalam perencanaan Anda mengajar dan dalam aplikasi Anda mengajar menjadi guru agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.